Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera buat seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita tidur dan sebelum kita beristirahat, biar kita mau melihat kepada firman Tuhan lagi yang akan meneguhkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5a, yang saya akan beri tema harap terus pada Tuhan. Mazmur 40 ayatnya yang ke-5a saya akan bacakan berkata demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Sekali lagi saya kata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah merupakan satu doa dan syukur yang disampaikan oleh pemazmur dalam mazmurnya ini, di mana pemazmur ini sangat yakin bahwa orang yang menaruh harapnya, kepercayaannya kepada Tuhan itu akan berbahagia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sama seperti Tuhan yang disembah oleh pemazmur. Dan malam hari ini kita akan melihat kenapa pemazmur di sini sangat yakin dan dia bisa berkata demikian. Apa yang membuat pemazmur di sini sangat yakin bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu akan berbahagia? Malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang membuat pemazmur di sini yakin bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu akan berbahagia. Yang pertama, kalau kita kembali melihat kepada firman Tuhan pada ayat-ayat yang sebelum di dalam pasal yang ke-40 ini, kita akan melihat pada ayatnya yang kedua, di sana pemazmur berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat pemazmur berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk aku. Ia datang kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa pemazmur di sini sangat yakin bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu akan berbahagia? Karena dia sendiri telah mengalami ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia katakan, ketika aku menanti-nantikan Tuhan, Tuhan datang kepada dia. Ketika dia menunggu dengan waktu yang sangat lama mungkin, dengan waktu yang diberikan kepada dia, ketika dia menantikan, walaupun dia harus menunggu dengan sabar, sehingga penantiannya itu tidak sia-sia. Di sini dia katakan orang yang menantikan Tuhan itu akan berbahagia karena penantiannya itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Itu sebabnya dalam kita menantikan Tuhan, dalam kita berharap kepada Tuhan, perlunya kesabaran dalam hidup kita. Perlunya ada kesabaran untuk kita bersabar, berharap kepada Tuhan. Dalam kita berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua di sini kita akan lihat pada ayatnya yang ketiga dalam pasal yang ke-40 ini juga dia katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Di sini pemazmur berkata, Ia mengangkatku dari lubang kebinasaan. Karena Tuhan mengangkatnya dari kebinasaan. Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Di sini membawa dia ke atas gunung batu, dikatakan. Dia menempatkan kakiku di atas gunung batu. Gunung batu di sini berbicara tentang salib Kristus di atas bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menebus kehidupan kita. Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan hari-hari ini di mana kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitannya yang memberikan kemenangan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, dan Dia yang menetapkan langkah-langkah kita pada jalan keselamatan itu. Dia yang membawa kita pada jalannya yang benar. Dan yang ketiga di sini adalah kita lihat pada ayatnya yang keempat, dikatakan demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku dan memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang membuat pemazmur yakin bahwa orang yang berharap pada Tuhan itu akan berbahagia. Di sini yang keempat, yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan nyanyian baru. Nyanyian baru di sini berarti bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepada Dia. Orang yang menang pasti akan bersorak-sorak. Orang yang menang itu pasti akan menaikkan satu nyanyian atau pujian yang dia lakukan atau satu pujian yang dia berikan kepada seseorang atau kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat salah satu contoh di mana seperti suatu pertandingan sepak bola, misalnya ketika salah satu tim dari sepak bola ini meraih satu kemenangan, maka mereka akan bersorak-sorai dan mereka akan pulang dengan membawakan satu nyanyian. Saya teringat waktu masih sekolah ketika tim sekolah kami melakukan pertandingan sepak bola dan mereka mendapatkan satu kemenangan. Kami yang menjadi supporter di lapangan, kami pulang dengan menyanyikan lagu-lagu kemenangan itu dan bersorak. Dan kami sangat berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam pertandingan iman itu. Dan biarlah kita mau terus berharap kepada Tuhan. Di mana hari-hari ini iman percaya kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita mau terus berharap kepada Tuhan dengan situasi yang terjadi di hari-hari terakhir ini? Biarlah kita mau terus berharap kepada Tuhan. Kita mau terus pandang kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Yang telah memberikan, yang berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terus berharap kepada kita. Dan saya percaya kita yang ada malam hari ini, jemaat GPDI El Shaddai, ada harapan-harapan yang kita harapkan dari Tuhan. Ada doa-doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita mau terus berharap kepada Dia. Kita mau terus pandang kepada Tuhan. Sebab apa? Kita akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita berharap kepada Tuhan.
Salah satu contoh dalam firman Tuhan, di mana ada satu kisah tentang seorang Bartimeus, di mana dia adalah seorang yang buta, dia tidak bisa melihat sekelilingnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitar dia. Tetapi satu hal kita dapat belajar dari dia. Dia hanya percaya kepada Tuhan, dan dia berharap kepada Tuhan. Dan ketika dia berharap kepada Tuhan, ada tantangan yang dia hadapi ketika dia berharap kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah Bartimeus ini, dia berteriak minta pertolongan. Ketika dia tahu bahwa Yesus itu sanggup untuk menolong. Ketika dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia menjadi satu orang yang sangat berbahagia. Ketika dia berseru seperti yang pemazmur kata, ketika aku menantikan Tuhan, teriakku minta tolong. Di sana Tuhan datang dan menolong dia. Kita tahu bersama cerita ini, kisah yang ada di dalam firman Tuhan. Yesus datang dan menolong dia. Nah, demikian juga dengan kita yang ada malam hari ini. Ada banyak doa-doa yang kita sampaikan, yang kita harapkan kepada Tuhan, di mana khususnya buat hari-hari ini kita yang ada di rumah. Sebelum kita tidur malam hari ini, mari kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia itu. Kita sebagai orang yang percaya punya satu pengharapan bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita, Yesus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita patut untuk berharap kepada Dia. Kita patut untuk terus berdoa kepada Dia, memohon kepada Dia, karena Dia adalah yang sanggup untuk menolong kita. Itu sebabnya Yeremia katakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang ada malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Dia. Sebelum kita tidur, kita akan berdoa, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan kita mau berdoa terus buat bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa juga buat negara-negara yang lain. Kita berdoa buat dunia ini supaya dunia ini boleh melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, malam hari ini Tuhan, sebelum kami akan masuk di tengah malam yang gelap ini, kami datang berseru kepada Engkau, kami bawa doa-doa kami kepada Engkau, dan hamba mau berdoa buat setiap jemaat GPDI El Shaddai yang ada, buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di mana saja. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang akan melindungi kami sepanjang malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan setiap doa-doa yang kami sampaikan, kami yakin dan percaya Tuhan yang menjadi penolong kami. Malam ini khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan buat seluruh aparat negara yang ada, buat seluruh tim medis yang ada, para dokter yang sementara menangani saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan Engkau yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, bahkan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semua. Bahkan Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu melawati dan menjamah setiap mereka, dan kemenangan, kesembuhan yang daripada Engkau, pemulihan yang terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, orang lain boleh melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah negara kami, Tuhan ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami akan mengakhiri malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.